Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di pagi hari yang cerah ini, di pagi hari yang penuh sukacita ini, karena kasih Tuhan terus menyertai kita. Kita boleh bangun pagi dengan sukacita. Amin. Dan teruslah mendengarkan firman Tuhan supaya kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita boleh melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu akan mengarahkan kita untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan membukakan hati kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini sebenarnya mau mengingatkan kita akan kasih dan pelayanan yang boleh dilakukan oleh jemaat yang ada di Makedonia. Jemaat yang secara ukuran manusia mereka adalah jemaat yang miskin. Kalau dari judul dari firman Tuhan ini dikatakan pelayanan kasih. Artinya pelayanan yang dilakukan oleh orang-orang Makedonia dengan kasih karena terdorong karunia yang sudah mereka terima dari Tuhan. Orang-orang yang sudah menerima kasih karunia dari Tuhan, yaitu melalui keselamatan, maka dia akan terdorong melakukan pelayanan kasih itu. Mereka yang miskin itu akan menjadi kaya. Orang-orang yang secara ukuran manusia itu yang sebenarnya tidak mampu melakukan banyak hal untuk pelayanan, tetapi karena terdorong oleh kasih yang mereka sudah terima dari Tuhan, yaitu keselamatan, mereka menganggap bahwa tidak ada pemberian yang lebih luar biasa selain daripada keselamatan itu. Sehingga keselamatan itu mendorong mereka memberikan yang terbaik. Apa yang mereka miliki dari kehidupan mereka itu semuanya menjadi tidak berarti hanya karena mereka sudah menerima kasih karunia Tuhan, yaitu keselamatan. Ketika orang-orang merenungkan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu begitu berharganya, begitu luar biasanya, maka tidak ada lagi yang terbaik dalam hidup ini. Artinya tidak ada lagi yang harus mereka sayangkan, tidak ada lagi yang mereka harus takutkan, tidak ada lagi yang harus mereka bisa membuat mereka menahan segala sesuatu untuk diberikan kepada Tuhan. Maka segala apa yang mereka miliki, mereka akan bisa persembahkan kepada Tuhan. Mari sebentar kita lihat sebelum daripada ayat firman Tuhan ini supaya kita mengerti apa yang terjadi, yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bayangkan saudara-saudara, mereka pada saat ini mengalami pelbagai penderitaan, mengalami banyak pergumulan, termasuk soal harta, soal fisik mereka. Tetapi semuanya itu sudah tidak menjadi berarti apa-apa lagi, karena
kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Mereka merasa bahwa mereka itu lebih kaya dan menjadi kaya karena anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Sehingga segala sesuatu yang ada dalam kehidupan mereka itu tidak berarti apa-apa, sehingga mereka dengan begitu mudahnya, murahnya untuk memberikan segala sesuatu demi pelayanan kasih. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka mampu memberi melampaui daripada kemampuan mereka harus memberi. Saudara-saudara, orang yang sudah merasakan kasih karunia anugerah Tuhan, terlebih tentang keselamatan itu, maka mereka akan mampu memberikan, bahkan diri mereka sendiri pun akan mereka berikan untuk Tuhan. Itulah hebatnya dorongan kasih orang-orang yang sudah menerima anugerah daripada Tuhan. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang kudus. Mereka meminta, bahkan mendesak kepada Rasul Paulus supaya mereka diikutkan untuk ambil bagian, membantu pelayanan orang-orang kudus. Bapak Ibu saudara-saudara, hendaklah ini yang mendorong kita semuanya. Dan kita tidak perlu takut untuk memberikan segala sesuatu apa yang kita miliki. Bukan saja saudara-saudara karena supaya kita untuk menerima dari Tuhan. Tidak lagi. Orang-orang yang sudah menerima kasih karunia dari Kristus, orang-orang yang sudah menerima keselamatan, maka dia tidak akan berharap apa-apa lagi dari Tuhan, bahkan dari dunia ini. Karena menurut mereka bahwa keselamatan itu yang mereka sudah terima, kasih karunia yang mereka sudah terima itu sudah begitu sempurna sehingga mereka tidak membutuhkan apa-apa lagi dari Tuhan, bahkan dari dunia ini. Kalaupun mereka memberi, mereka tidak berharap sesuatu lagi untuk mendapatkan imbalan dari itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ini menjadi contoh dan teladan bagi kita. Mereka-mereka yang sudah merasakan kasih karunia Tuhan, mereka tergerak dan mereka didorong, bahkan mereka meminta dan mendesak Rasul Paulus untuk mereka diikut sertakan dalam pelayanan. Pertanyaannya kepada kita sekarang saudara-saudara, apakah kita mau terdorong untuk ikut mempersembahkan hidup kita, apa yang kita miliki dalam pelayanan yang dipakai untuk kerajaan Allah? Saudara-saudara, kalau kita takut untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan, maka itu menunjukkan bahwa harta itu masih terlalu berharga bagi kita. Hidup kita ini masih terlalu berharga bagi kita. Sehingga kita takut untuk memberikan sesuatu sehingga kita takut dengan kekurangan. Tapi orang-orang yang sudah menerima keselamatan itu tidak ada lagi yang lebih penting bagi mereka, sehingga mereka tidak akan pernah takut untuk memberikan sesuatu sekalipun mungkin hidupnya. Saudara-saudara, hendaklah ini menggerakkan kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, supaya kita mau memberi dan ikut serta dalam pelayanan kasih untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan ini berkata, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Luar biasa saudara-saudara. Sebenarnya Yesus sendiri secara manusiawi ketika datang ke dunia ini menjadi miskin, hanya untuk bagaimana supaya kita menjadi kaya dalam hal rohani. Ketika kita menerima Yesus Kristus menjadi keselamatan itu, maka kita saudara-saudara lebih kaya daripada segala-galanya.
dan kita tidak akan pernah peduli dengan segala-galanya lagi. Harta benda tidak ada artinya bagi kita. Jabatan juga tidak akan ada artinya bagi kita. Kehilangan segala-galanya tidak akan ada artinya bagi kita. Asal jangan kita kehilangan Kristus. Asal kita sudah memperoleh keselamatan dari Kristus. Semoga firman Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengarkan firman-Mu. Begitu indah. Engkau menjadikan kami luar biasa kayanya ketika kami menerima keselamatan daripada Kristus yang Engkau datang ke dunia ini menjadi miskin supaya kami mendapatkan kekayaan rohani. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Teruslah tinggal dalam kasih Tuhan, maka engkau tidak pernah takut untuk memberikan, mengorbankan dalam apapun dalam hidupmu untuk pelayanan kasih bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.